warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gita Kostania selaku dosen pengampu anatomi fisiologi, izinkan kami menjelaskan tentang anatomi ketengkorak bayi dan ukurannya serta anatomi panggul dan ukurannya. Sebelumnya kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Zuraida Jawara Amal, NIM 029. Dan saya Kansa Putri Solihah, NIM 040. Saya Irena Aisyah Selvira, NIM 039. Saya Habibah Sabrina Kunaife, NIM 036. Saya Sinjak Tafian, NIM 030. Perkenalkan, nama saya Irena Aisyah Selvira, NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Anatomi kepala bayi sangat penting untuk memudahkan pengukuran nantinya. Yang pertama, kepala janin sangat penting untuk kita pelajari karena hal ini sangat menentukan dalam proses persalinan normal. Ketika kepala sudah berhasil melalui jalan lahir, maka bagian yang lain juga dapat menyusul dengan mudah. Oleh karena itu, bentuk dan ukuran kepala janin harus dipelajari agar kita dapat membandingkan dengan bentuk dan ukuran panggul. Tengkorak bayi terbagi menjadi dua, yaitu bagian wajah dan bagian kepala atau tengkorak. Pada bagian wajah tersusun dari tulang-tulang yang telah menyatu sewaktu kelahiran. Ada beberapa penyusun tulang wajah, yaitu 2 buah os lakrimal yang menyusun bagian mata, dan sebuah tulang hidung atau os nasalis, 2 buah tulang pipi atau os zygomatikum, sebuah tulang rahang atas atau os maxilla, dan sebuah tulang rahang bawah atau os mandibular. Bagian tengkorak atau kepala juga tersusun dari beberapa tulang yang belum sempurna, sehingga terpisahkan oleh beberapa struktur yang disebut dengan sutura, dan juga terdapat ubun-ubun. Lalu selanjutnya, tulang-tulang penyusunnya antara lain 2 buah tulang dahi atau os frontalis, 2 buah tulang ubun-ubun atau os parientalis, 2 buah tulang pelipis atau os temporalis, dan sebuah tulang kepala belakang atau os occipitalis. Kemudian untuk bagian sutura, yaitu pemisah tulang-tulang pada kepala bayi yang memungkinkan pergeseran nantinya antara lain bagian depan yang memisahkan tulang frontalis, yaitu terdapat sutura frontalis. Yang kedua yaitu bagian yang memisahkan bagian tulang pariental, yaitu sutura sagittalis yang ini. Yang ketiga yaitu bagian yang memisahkan bagian tulang frontal dan pariental, yaitu sutura coronaria yang ini. Selanjutnya, bagian yang memisahkan tulang pariental dan tulang temporal, yaitu sutura squamous yang ini. Pada tengkorak bayi juga terdapat lubang-lubang yang merupakan pertemuan dari sutura-sutura, dan di atasnya tertutup jaringan ikat disebut frontanella atau ubun-ubun. Berikut ini bagian dari ubun-ubun. Yang pertama, ada ubun-ubun besar atau frontanella mayor yang merupakan pertemuan dari 3 sutura, yaitu sutura frontalis, sutura sagittalis, dan sutura coronaria. Frontanella mayor membentuk bagian belah ketupat yang meruncing pada bagian frontal dan tumpul pada bagian sagittal. Yang kedua yaitu ubun-ubun kecil atau frontanella minor yang merupakan pertemuan dari 2 sutura, yaitu sutura sagittalis dan sutura sagittalis dan sutura lamboidea. Perkenalkan, nama saya Sinjak Tafian Hindra Syabana, NIM 030, akan meneruskan penjelasan dari Irena Aisyah tentang anatomi tengkorak bayi dan juga ukuran dari kepala bayi. Selain fontanella mayor dan minor, juga terdapat 2 fontanella lain, yaitu fontanella sphenoid yang merupakan pertemuan dari sutura coronaria dan sutura squamous. Kemudian di bagian belakang terdapat fontanella mastoid yang merupakan pertemuan antara sutura squamous dan sutura lambdoidea. Yang selanjutnya adalah ukuran-ukuran kepala bayi. Ukuran kepala bayi dibagi menjadi 3, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran melingkar. Yang pertama, ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, suboccipito bregmatica. Suboccipito bregmatica merupakan sebuah ukuran atau diameter yang diukur dari suboccipito atau tulang suboccipitalis di dekat foramen magnum menuju ke bregmatica atau ubun-ubun besar atau juga fontanella mayor. Panjangnya atau jaraknya kurang lebih 9,5 cm. Bagian ini tampak pada bagian belakang kepala saat bayi terlahir dalam keadaan hipertraksi atau sangat menekuk.
Yang kedua yaitu suboccipito frontalis. Suboccipito frontalis merupakan suatu jarak yang diukur dari suboccipital di dekat foramen magnum menuju ke frontal atau tulang dahi, tepatnya pangkal hidung. Jaraknya kurang lebih yaitu 11 cm. Bagian ini tampak pada saat kelahiran ketika bayi berada pada posisi fleksi atau fleksi biasa pada bagian belakang kepala. Yang ketiga yaitu occipito frontalis. Occipito frontalis merupakan suatu jarak yang diukur dari tulang frontal atau tulang dahi di pangkal hidung menuju ke tulang occipital. Panjangnya kurang lebih 12 cm. Yang keempat, mento occipitalis atau mento vertikal. Mento occipitalis merupakan suatu jarak yang diukur dari mentum atau dagu menuju ke occipital. Panjangnya kurang lebih 13,5 cm dan merupakan ukuran terpanjang dari pengukuran muka belakang. Yang kelima yaitu submento bregmatica. Submento bregmatica merupakan suatu jarak yang diukur dari submentum yang berada di bawah dagu menuju ke bregmatica. Panjangnya kurang lebih 9,5 cm. Yang selanjutnya, ukuran melintang. Ukuran melintang dibedakan menjadi dua, yaitu diameter bitemporalis dan diameter bipariedalis. Diameter bipariedalis merupakan jarak terbesar antara kedua os pariental. Panjangnya biasanya 9 cm, sedangkan diameter bitemporalis merupakan jarak terbesar antara sutura koronariat kanan dan sutura koronariat kiri. Panjangnya kurang lebih 8 cm. Perkenalkan, nama saya Zuraida Jawara Amal, NIM 029. Saya akan melanjutkan keterangan dari Cindy. Sedangkan untuk ukuran melingkar dari kepala bayi itu dibedakan menjadi 3, yang akan saya bahas dengan mengukur berikut ini. Sekarang saya akan melakukan pengukuran sirkumferensi dari kepala bayi. Pengukuran yang akan pertama saya lakukan yaitu sirkumferensi suboccipito bregmatica atau biasa disebut dengan lingkaran kecil kepala. Ukuran ini didapat dengan mengukur lingkar kepala mulai dari suboccipital dan melingkar hingga ke bregmatica atau ubun-ubun mayor. Suboccipital berada di dekat tengkuk dan mengarah ke bregmatica. Jadi seperti ini. Pada pengukuran ini saya akan mendapat hasil 38 cm. Yang kedua yaitu sirkumferensi fronto-occipitali atau lingkaran yang sedang dari kepala bayi. Ukuran ini didapat dengan mengukur dari tulang frontal atau tulang dahi menuju ke tulang occipitalis. Pada pengukuran ini seperti ini ya, dari sini ke belakang seperti ini. Dan pada pengukuran ini saya mendapat hasil 40 cm. Yang ketiga yaitu sirkumferensi mento occipitalis atau ukuran lingkar kepala besar dari bayi. Ukuran ini diukur yaitu mulai dari dagu seperti ini melingkar ke tulang occipitalis. Jadi seperti ini. Dan pada ukuran ini saya mendapat hasil 50 cm. Adapun ukuran normal yang telah saya sebutkan di depan tadi mengenai suboccipito bregmatica untuk ukurannya yaitu 32 cm, kemudian fronto occipitalis 34 cm dan mento occipitalis 35 cm. Merupakan hasil dari pengukuran tengkorak bayi baru lahir. Sedangkan untuk bayi yang sudah memasuki bulan-bulan tertentu akan mengalami perubahan ukuran yang secara bertahap seiring dengan pertambahan volume kepala termasuk pertumbuhan volume kulit dan daging. Adapun hasil pengukuran yang telah saya rangkum dalam pengukuran ini yaitu nama bayi Halim dengan jenis kelamin laki-laki 3 bulan, berat badannya 6 km dan panjang badannya 65 cm, diperoleh pengukuran sirkumferensi suboccipito bregmatica 38 cm, sirkumferensi mento occipitalis 40 cm dan sirkumferensi fronto occipitalis 50 cm. Berdasarkan data dari dokter.com, untuk ukuran kepala normal bayi laki-laki usia 3 bulan adalah pada kisaran 39,3 sampai 41,7 cm. Untuk ukuran sirkumferensi fronto occipitalis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bayi Halim memiliki sirkumferensi kepala yang normal. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.